Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya ya, jangan bosan-bosan lihat video saya ini. Eh, jadi Lawu ini sebuah tempat yang sangat-sangat istimewa teman-teman. Di dalamnya banyak hal-hal mistis, di dalamnya ada sebuah kehidupan yang tidak kasat mata, yang tidak terjadi di gunung-gunung lain teman-teman. Jadi di Gunung Lawu ini ada kehidupan. Jadi kehidupan itu terstruktur, tidak seperti di gunung-gunung lain. Entah percaya atau tidak, tetapi hal itu nyata dan ada. Kalau untuk mau tahu cerita selengkapnya, ayo kita cerita sama-sama teman-teman. Jadi Gunung Lawu ini kalau kalian perhatikan itu adalah sebuah kumpulan dari perbukitan. Kalau kalian lihat dari kejauhan itu adalah membentuk sebuah wajah. Kenapa Gunung Lawu ini membentuk sebuah wajah? Karena sebenarnya disitulah tersimpan beberapa keajaiban dan beberapa hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh logika teman-teman. Jadi di Gunung Lawu ini banyak sekali hal-hal mistis, hal-hal yang tidak ibaratnya tidak akan mudah dicerna oleh akal sehat, seperti adanya pasar dieng atau pasar setan yang tidak sama seperti di gunung-gunung lain, adanya sebuah kerajaan, adanya sebuah ladang peperangan, adanya sebuah kasatrian, terus ada juga sebuah kayak tempat bermain gitu loh teman-teman. Jadi saya yang diikuti oleh yang Lawu dari tahun 1999, di saat pendakian saya pertama, di mana saya ketemu sama Tunggul Wulung, ketemu sama seorang wanita yang sangat cantik. Terus saya masuk ke pasar setan. Di situ keanehan dan aura mistis dari Gunung Lawu itu sendiri sudah sangat kentara teman-teman, sampai akhirnya saya ditakdirkan untuk mempunyai seorang anak, dan seorang anak itu laki-laki. Terus di umur 34 tahun saya akan memiliki anak. Dan apa yang dikatakan yang Lawu ini semuanya benar teman-teman, benar, dan tidak ada yang sama sekali meleset tentang kematian bapak saya, tentang apa yang akan saya kerjakan setelah saya menikah. Itu semuanya adalah hal-hal yang di luar nalar dan di luar batas kewajaran otak untuk mencerna teman-teman. Jadi kalau di Lawu saya lebih senangnya itu ke daerah di Bulak Peperangan atau di Sendang Kuning. Itu yang paling saya suka itu di situ. Karena di situ itu kalau di Bulak Peperangan itu mengingatkan saya akan kejadian waktu saya dibawa oleh yang Lawu, Sunungun Lawu, untuk mendapatkan sebuah pedang, dan saya ditakdirkan, dibilang bahwasanya saya ketika umur 34 tahun akan memiliki seorang anak laki-laki, dan disuruh memberi nama Satrio Abimanyu. Nah di situ itu saya beritahu bahwasanya saya harus meneruskan karma baik dari leluhur saya yang belum terselesaikan. Dan seiring waktu berjalan itu saya baru memahami
saya baru sadar apa karma baik yang harus saya selesaikan ini, teman-teman. Dengan seiringnya berjalannya waktu, Sunan Lawu beserta Pangeran Sambernyowo, Ki Suryo Kencono sama Ki Tunggul Wulung ini selalu mendampingi saya, selalu membisikin saya apa-apa yang harus saya lakukan. Demikian juga syukur alhamdulillah wa syukurillah dengan saya berinteraksi dengan Sunan Lawu, yang Sambernyowo, gitu, saya bisa mengetahui apa dan kapan akan terjadinya musibah atau bencana di Gunung Lawu, karena saya tuh harus menyampaikan pesan, kan gitu, teman-teman. Makanya yang Lawu ini selalu memberitahu saya akan apa yang akan terjadi, dan hal yang disampaikan oleh Sunan Lawu ini adalah semuanya benar, tidak ada yang tidak benar, dan semua itu terbukti nyata. Dan saya paham bahwasanya Sunan Lawu ini, Eyang ini bukan malaikat, bukan jin atau bukan Gusti Allah, tapi beliau ini memiliki kelebihan luar biasa. Jadi ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh Eyang Lawu ini bahwasanya pasti akan menjadi kenyataan, dan itu tidak pernah melenceng, teman-teman, tidak pernah meleset. Makanya saya bersyukur alhamdulillah sekali saya bisa didampingin oleh yang ini. Karena apa? Saya lebih bisa berhati-hati dan saya lebih bisa untuk ibaratnya itu memisahkan mana yang baik untuk saya kerjakan dan mana yang buruk untuk saya kerjakan. Nah, kalau tempat yang paling ibaratnya sakral di Gunung Lawu itu berada di pos 4, terus di Brakseng pos 2-nya dari Via Cetol. Terus kenapa saya ibarat kata bisa berinteraksi dengan Eyang ini? Karena begini, teman-teman, saya juga tidak tahu kenapa saya bisa berinteraksi, tapi saya hanya bisa mensyukuri karena saya tidak bisa melepaskan atau menolak kehendak Eyang Lawu ini. Saya sudah berusaha untuk membuang atau berobat atau menghilangkan agar Eyang Lawu itu menyingkir dari kehidupan saya. Ternyata saya tidak bisa, teman-teman. Dan pada akhirnya dengan berjalannya waktu saya harus legowo. Intinya legowo bahwasanya apa yang terjadi pada diri saya ini adalah sebuah garis nasib dari Gusti Allah yang mau dumati, menakdirkan saya menjadi seperti ini. Jadi selama saya tidak berbuat keburukan, selama saya tidak melukai seseorang, dan selama saya tidak membuat kejahatan terhadap orang lain, maka saya hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Karena dengan keberadaan Eyang Lawu, Pangeran Sambernyowo, Ki Tunggul Wulung, Ki Suryo Kencono ini alhamdulillah menyelamatkan beberapa kali hidup saya. Jadi saya yang kecelakaan harusnya menderita luka parah, ternyata alhamdulillah saya tidak. Terus intinya rezeki itu terus mengalir, dan alhamdulillah seperti apa yang dia katakan bahwasanya selama beliau ikut saya tidak akan pernah merasa lapar. Seperti itulah. Jadi saya selama ini juga tidak pernah merasa lapar. Alhamdulillahnya
apa yang saya butuhkan itu terpenuhi. Jadi apa teman-teman, kalau ada yang penasaran siapa sebenarnya itu yang Lawu, yang sampun nyawa, saya tidak bisa buka di sini bahwasanya, tapi perlu saya jelaskan mereka ada dan nuwun sewu bahwasanya biarlah saya yang tahu siapa mereka dan di mana mereka ini ibaratnya bertempat atau berada, karena kita punya batasan masing-masing yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh untuk disepelekan. Jadi intinya semua kejadian yang ada pada diri saya itu seperti sebuah kisah yang sudah tertata. Jadi saya hanya tinggal menjalaninya. Kalau misalnya dipercaya, memang tidak bisa dipercaya teman-teman, tidak bisa dilogika, karena apa saya pun juga tidak bisa melogikan apa yang terjadi pada diri saya ini. Intinya saya hanya bisa berharap bahwasanya saya akan selalu bisa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, menolong sesama orang, sampai tiba waktunya saya harus melakukan, dan dengan pedang itu saya akan menjadi seseorang seperti apa yang diinginkan oleh yang. Tapi wallahu alam, hanya Allah yang tahu, karena umur kita itu hanya Allah yang tahu. Saya hanya memohon untuk dipanjangkan umur, dimudahkan dan diselamatkan, seperti itu. Karena apa? Karena di dunia ini kawan sendiri itu bisa menjadi musuh dan musuh bisa menjadi kawan selama kita baik dan selama kita bisa menghargai orang lain. Insya Allah orang lain akan menghargai kita. Jadi intinya antara yang gaib dan yang nyata itu ada, percaya atau tidak itu terserah pribadi masing-masing. Untuk itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena Allah itu selalu ada untuk hamba-hambanya teman-teman, selalu menolong karena Allah Maha Penolong. Jadi untuk kalian yang percaya apakah hal gaib itu ada atau tidak, kalian bisa meyakini bahwasanya yang gaib itu ada dan yang nyata itu ada. Dan siapa yang pun jadi pemenangnya, di sini tidak ada pemenang, tetapi adalah siapa yang bisa menaklukkan. Selama mereka bisa menaklukkan, yaitu lah mereka yang akan jadi penguasa. Jadi bukan menjadi pemenang, tapi jadi penguasanya. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu jangan meraih kekuasaan itu dengan cara menyerobot ataupun memakan jatahnya orang lain. Karena kalau kita memakan jatahnya orang lain, walaupun hanya secuil, itu akan menjadikan penyakit dan malapetaka bagi kita semua. Jadi intinya menungso kuwi kudu dadi menungso kang sejati, menungso kudu dadi wiji kang sejati, ora ana menungso kang kedadian saka awune wong liya, anake menungso bisa dadi pawone wong liya. Urip kudu nandur kebencian, urip kudu nandur bebrayanan. Urip kudu iso nguripi, urip ora sadermo kanggo ngisi ananging isi ning donya kuwi kabeh ana nyatane, ana gaibe padha. Jadi seperti itu,
eh, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.